Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo anak-anak, berjumpa lagi belajar bersama Bu Suci. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Nah anak-anak, coba anak-anak amati gambar berikut ini ya. Nah kira-kira ini gambar apa ya? Nah hari ini kita akan belajar ini. Nah sudah siap anak-anak belajar hari ini? Ayo sekarang kita simak materinya bersama-sama. Anak-anak, coba anak-anak amati gambar ini lagi ya. Nah ini gambar kapal apa ya kira-kira? Coba anak-anak tebak, ayo. Iya, ini adalah kapal pinisi. Apa ya itu kapal pinisi? Anak-anak tahu? Nah, kapal pinisi ini sebagai julukan kapal penjelajah dunia. Nah, kapal ini adalah salah satu kapal kebanggaan milik Indonesia, anak-anak. Anak-anak, berbicara soal kapal ini, nah kapal ini adalah salah satu alat transportasi yang diproduksi secara banyak atau secara massal oleh Indonesia. Kenapa ya? Nah, karena negara kita atau wilayah negara Indonesia ini merupakan negara maritim, di mana luas perairannya ini lebih luas dibandingkan luas daratannya. Nah, anak-anak, di sini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang sejarah nenek moyang kita sebagai pelaut, anak-anak. Judul lagunya adalah Nenek Moyangku. Ayo kita bernyanyi bersama-sama dulu ya, anak-anak. Moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Nenek moyangku orang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak tiada takut, menempuh badai sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani bangkit sekarang, ke laut kita beramai-ramai, ke laut kita beramai-ramai. Nah anak-anak, dari judul lagu yang berjudul Nenek Moyangku, coba di sini anak-anak berlatih bernyanyi lagu tersebut ya. Divideokan dengan menggunakan seragam merah putih. Nah, selanjutnya kita akan membahas kapal ini, kapal pinisi. Anak-anak, kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Anak-anak, konon kapal pinisi ini dibuat dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Ada cerita suatu ketika dia berlayar
melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa. Dan akhirnya berbentuk layar pinisis yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama pinisi. Nah, anak-anak, kapal pinisi adalah kapal yang istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajahi negara-negara dunia. Nah, anak-anak, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi ini. Mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual pengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi. Nah, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengepit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada saat proses terakhir dilakukan peluncuran. Namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual keselamatan. Nah, anak-anak, semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Nah, peluncuran kapal pinisi ini dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Nah, anak-anak, walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi ini satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah layar dalam surat Al-Fatihah. Nah, anak-anak, di sini ada beberapa jenis kapal pinisi, tetapi yang pada umumnya pinisi ada 2 jenis. Yang pertama yaitu ada lamba atau lambo. Lamba atau lambo ini merupakan pinisi modern yang dilengkapi dengan motor diesel atau disebut dengan PLM. Kemudian yang kedua itu ada palari. Nah, palari ini merupakan bentuk kapal pinisi yang melengkung dan ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan lamba. Nah, anak-anak, kapal pinisi biasanya digunakan sebagai kapal pengangkut barang antar pulau. Namun di era modern seperti sekarang ini, pinisi sebagai kapal barang berubah berfungsi menjadi kapal pesiar mewah. Nah, pinisi dibuat dengan interior yang mewah dan dilengkapi peralatan menyelam dan peralatan permainan wisata bahari. Nah, anak-anak, kapal pinisi juga dijadikan lambang salah satu gerakan WWF, yaitu SOS Heart. Gerakan ini merupakan gerakan untuk menyelamatkan
dan pelestarian hiu. Membanggakan bukan? Nah, anak-anak, coba anak-anak lihat peta ini. Peta ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Nah, coba anak-anak perhatikan tabel berikut ya. Ini ada nama provinsi serta nama bandara atau lapangan udara. Nah, anak-anak bisa catat di buku tulis. Anak-anak, perhatikan peta ini ya. Nah, peta ini adalah peta pelayaran antar pulau di Indonesia. Nah, anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Nah, tabel berikut ini ada nama provinsi beserta nama pelabuhannya. Anak-anak catat juga di buku tulis ya. Anak-anak, sekarang kita belajar tentang contoh-contoh kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu ketika contoh di sekolah ya. Nah, apa ya contohnya? Ayo, contohnya adalah pemilihan ketua kelas, kemudian ada musyawarah penyusunan tata tertib sekolah, kemudian ada musyawarah penentuan jadwal piket. Nah, ketika di rumah, contoh pengambilan keputusan bersama, yaitu misalnya musyawarah pembagian tugas masing-masing anggota keluarga. Kemudian ada musyawarah untuk menentukan rekreasi keluarga. Nah, anak-anak, kalau di lingkungan masyarakat, contohnya apa ya? Ayo. Nah, contohnya adalah musyawarah pemilihan ketua RT dan RW. Kemudian juga ada musyawarah penentuan jadwal ronda. Kemudian musyawarah pelaksanaan kerja bakti. Nah, seperti itu ya anak-anak. Demikian belajar hari ini. Selamat belajar anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.